Di usianya yang masih muda, dia meninggalkan gurunya. Saat dia tiba di sebuah kota, kebetulan ada pendeta yang mengadakan sebuah acara. Dia pun berpartisipasi dalam perdebatan di acara tersebut. Meski dia masih muda, tetapi kebijaksanaannya sangat mendalam. Pendapatnya memperoleh pengakuan dan rasa hormat dari orang-orang. Bahkan pendebat termasyhur pun sangat kagum dengan pendapatnya tentang Weda. Jadi dia menang dalam perdebatan ini dan memperoleh banyak persembahan. Saat itu dia berharap dapat mempersembahkan persembahan yang diperolehnya kepada gurunya dan ingin segera pulang. Namun perjalanan sangatlah jauh. Dia telah melewati berbagai desa dan kota, tetapi tetap tidak berani berhenti. Hingga tiba di sebuah kota, dia merasa bahwa semua pemandangan telah berubah. Saat dia meninggalkan gurunya dan melewati kota ini, pemandangannya sama sekali berbeda. Dia heran mengapa saat itu kota tersebut menjadi begitu bersih dan rapi. Saat memasuki kota, dia melihat setiap orang berpakaian rapi, membawa sebuah vas bunga, dan terlihat sangat gembira. Dia merasa sangat heran dan bertanya pada seseorang, apakah ada hal baik yang terjadi di kota ini? Atau akan diadakan acara besar? Orang itu berkata, Buddha Dipangkara akan datang ke kota ini. Raja memerintahkan semua orang di sini untuk menjaga kebersihan tubuh dan pikiran guna menyambut yang maha suci dan maha sadar. Mendengar kata-kata orang itu, sukacitanya pun terbangkitkan. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya. Lalu, ada seorang gadis yang membawa 7 kuntum bunga teratai dengan warna yang berbeda-beda berjalan melewatinya. Pemuda itu berkata, bisakah engkau menjual bunga-bunga teratai itu padaku? Gadis itu berkata, tidak, di kota ini bunga teratai tidak boleh diperjualbelikan. Semua orang harus memetik bunga teratai karena raja akan membeli semuanya. Pemuda itu berkata, aku juga ingin memberi persembahan kepada Buddha. Di mana aku bisa membeli bunga teratai? Bolehkah engkau menjual bunga terataimu padaku? Aku akan menukarkan 500 tahil emas dengan bunga terataimu. Melihat pemuda itu memohon dengan tulus, gadis tersebut sangat tersentuh dan berkata, aku memiliki satu syarat. Jika engkau setuju untuk menjadi suamiku dari kehidupan ke kehidupan, aku akan menjual bunga-bunga ini padamu. Pemuda itu berkata, itu tidak mungkin. Tekad melatih diriku sangatlah teguh. Aku telah membangun ikrar untuk menjalankan praktik dana. Bukan hanya materi, istri dan anak pun bersedia aku relakan demi makhluk lain. Gadis itu berkata, tidak masalah, aku akan memiliki kesatuan hati denganmu. Meski engkau ingin memberikan aku pada orang lain, aku pun akan mewujudkan harapanmu. Aku hanya berharap saat mencapai pencerahan tertinggi, engkau dapat menerimaku sebagai muridmu dan membimbingmu. Pemuda itu menyetujuinya. Gadis itu lalu menyerahkan 5 kuntum bunga teratai, dan pemuda ini menyerahkan 500 tahil emas. Gadis itu berkata, aku menitipkan 2 kuntum bunga terataiku padamu. Tolong persembahkan bunga-bunga ini kepada Buddha. Pemuda ini menerima bunganya dan berjalan lurus menuju pusat kota. Dia menanti kehadiran Buddha di hadapannya. Ini adalah harapannya. Dari cerita ini, Master Cheng Yen mengingatkan kita, dengan menepati janji pada seseorang, berarti kita memilih contoh baik dengannya. Jika bermusuhan dengan orang lain, berarti kita menjalin jodoh buruk dengannya.